Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Rorodia Wayu Lestari selaku dosen pengampu metodologi pengetahuan sosial AUD. Perkenalkan, kami dari kelompok pertama, kami ada 3 orang. Yang pertama saya Sumufi Mesasti Faizatul Rusuli, yang kedua Amanda Mia Agustina, dan yang ketiga Tasya Nabila. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan tentang hakikat pendidikan IPS. Pengertian ilmu pengetahuan sosial atau IPS. Menurut Muhammad Numan Suemantri, pendidikan IPS yaitu suatu penyederhanaan dari disiplin ilmu-ilmu sosial, ideologi negara, disiplin ilmu lainnya, serta masalah-masalah yang disajikan dan diorganisasikan secara ilmiah dan psikologis untuk tujuan pendidikan pada tingkat dasar dan menengah. Ada lagi, menurut Gross, ilmu sosial yaitu disiplin intelektual yang mempelajari manusia sebagai makhluk sosial secara ilmiah, memusatkan pada manusia sebagai anggota masyarakat dan pada kelompok atau masyarakat yang ia bentuk. Selanjutnya, menurut Suemantri, beliau menyatakan bahwa pendidikan IPS adalah seleksi dari disiplin ilmu-ilmu sosial dan humaniora serta kegiatan dasar manusia yang diorganisasikan dan disajikan secara ilmiah dan psikologi untuk tujuan pendidikan. Pendapat beberapa ahli di atas, kita bisa menyimpulkan bahwa IPS itu bukan ilmu-ilmu sosial yang diartikan sebagai semua bidang ilmu pengetahuan manusia, tetapi payung kajian masalah yang memayungi disiplin sejarah serta disiplin ilmu-ilmu sosial lain yang disesuaikan bagi penggunaan program pendidikan di sekolah atau kelompok belajar lainnya yang sederajat. Jadi tidak heran kenapa setiap sekolah pasti ada pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Bertujuannya untuk apa? Untuk membentuk individu yang bertanggung jawab kepada diri sendiri dan orang lain dalam lingkungan sosial, baik di jenjang pendidikan maupun di masyarakat. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Amanda Mia Agustina sebagai pemateri kedua. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi mempelajari ilmu IPS. Ilmu IPS atau ilmu pengetahuan sosial yaitu mata pelajaran yang dipelajari sejak kita sekolah dasar hingga sekolah menengah. Ilmu IPS mengkaji seperangkat peristiwa, fakta, konsep, dan generalisasi yang berkaitan dengan isu sosial. Pada jenjang sekolah dasar, mata pelajaran IPS memuat materi geografi, sejarah, sosiologi, dan ekonomi. Melalui mata pelajaran IPS, peserta didik diarahkan agar menjadi warga negara Indonesia yang demokratis dan bertanggung jawab, serta warga dunia yang mencintai kedamaian. Sejalan dengan tujuan tersebut, pendidikan IPS adalah membina anak didik menjadi warga negara yang baik, yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan kepedulian sosial yang berguna bagi dirinya sendiri, serta berguna bagi orang lain. Secara rinci, Umar Hamalik merumuskan tujuan pendidikan ilmu pengetahuan sosial berorientasi pada tingkah laku para siswa, yaitu pengetahuan dan pemahaman, sikap hidup belajar, nilai-nilai sosial dan sikap, serta keterampilan. IPS dalam pendidikan merupakan suatu konsep yang mengembangkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan sosial dalam rangka membentuk dan mengembangkan pribadi warga negara yang baik. Juga telah menjadi bagian dari wacana kurikulum dan sistem pendidikan di Indonesia dan merupakan program pendidikan sosial pada jalur pendidikan sekolah. Mata pelajaran IPS bertujuan mengembangkan potensi peserta didik agar peka terhadap masalah sosial yang terjadi di masyarakat, memiliki sikap mental positif terhadap perbaikan segala ketimpangan yang terjadi, dan terampil mengatasi setiap masalah yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari, baik yang menimpa dirinya sendiri atau di dalam kehidupan masyarakat. Pendidikan IPS sangat erat kaitannya dengan berbagai fenomena asosial yang dilakukan oleh siswa akhir-akhir ini. Pendidikan karakter dapat dimaknai sebagai pendidikan nilai, pendidikan moral, atau pendidikan budi pekerti.
Artinya, ini memiliki arah dan tujuan yang sama dengan tujuan pembelajaran IPS, yaitu sama-sama bertujuan agar peserta didik dapat menjadi warga negara yang baik. Peran guru IPS sangat diharapkan dalam upaya membangun perilaku siswa. Guru mata pelajaran IPS harus mampu mengimplementasikan sebagaimana maksud mata pelajaran IPS, sehingga mata pelajaran IPS selain memiliki dimensi integratif dalam arti mengukuhkan moral intelektual peserta didik atas dasar-dasar nilai kebaikan, sehingga menjadi pribadi yang mantap dan tahan uji. Setiap guru harus memiliki kestabilan emosi, ingin memajukan peserta didik, bersikap realitas dan terbuka, serta peka terhadap pengembangan, terutama inovasi pendidikan. Untuk mencapai semua itu, guru harus memiliki pengetahuan yang luas, menguasai berbagai jenis bahan pembelajaran, menguasai teori dan praktik pendidikan, serta menguasai kurikulum dan metodologi pembelajaran. Mungkin cukup sekian materi yang saya berikan. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Tasya Nabila. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan pembahasan mengenai fungsi mempelajari ilmu pengetahuan sosial. Nah, pada dasarnya tujuan dari pendidikan IPS ini untuk mendidik dan memberi bekal kemampuan dasar kepada siswa untuk mengembangkan diri sesuai dengan bakatnya, minatnya, kemampuannya, dan lingkungannya, serta juga berbagai bekal bagi siswa untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi atau pendidikan selanjutnya. Nah, Frankel ini membagi tujuan IPS ini dalam keempat kategori, yaitu ada apa aja sih? Nah, yang pertama ini ada pengetahuan. Nah, penjelasan dari pengetahuan itu sendiri, pengetahuan itu adalah kemahiran dan pemahaman terhadap sejumlah informasi dan ide-ide. Nah, tujuan dari pengetahuan ini adalah membantu siswa untuk belajar lebih banyak tentang dirinya, fisiknya, dan juga dunia sosialnya. Terus yang kedua itu ada keterampilan. Nah, keterampilan ini apa sih pengertiannya? Ini adalah pengembangan kemampuan-kemampuan tertentu yang dimiliki oleh para siswa. Nah, setiap siswa itu pasti memiliki kemampuan yang berbeda-beda kan. Nah, terus yang ketiga itu ada sikap. Nah, sikap ini adalah kemahiran dalam mengembangkan dan menerima keyakinan-keyakinan, interest, pandangan-pandangan, dan kecenderungan tertentu. Terus, yang terakhir itu ada nilai. Nah, nilai ini kemahiran dalam memegang sejumlah komitmen yang mendalam, mendukung serta sesuatu dianggap penting dengan tindakan yang tepat. Terus, melalui mata pelajaran IPS ini, peserta didik diarahkan untuk menjadi warga negara Indonesia yang demokratis dan bertanggung jawab, agar pendidikan di Indonesia ini lebih maju dan bermutu. Terus, upaya untuk meningkatkannya ini dengan mengusahakan menyempurnakan proses belajar mengajar untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik di sekolah. Nah, alasan dibalik pengajaran IPS ini karena hal-halnya sebagai berikut ini. Yang pertama, IPS ini memberikan tempat bagi siswa untuk belajar dan mempraktekkan demokrasi. Terus IPS yang kedua ini, IPS dirancang untuk membantu siswa menjelaskan tentang dunianya. Yang ketiga, IPS ini adalah sarana untuk pengembangan diri siswa secara positif. Yang keempat, IPS ini membantu siswa memperoleh pemahaman mendasar tentang sejarah Indonesia, geografi di Indonesia, dan ilmu-ilmu sosial lainnya yang ada di Indonesia. Nah, terus yang kelima atau yang terakhir ini, IPS ini meningkatkan kepekaan siswa terhadap masalah-masalah sosial yang dialaminya. Terus, semua hal tersebut itu tidak berjalan sendiri-sendiri, tetapi saling berkaitan satu sama lainnya dan saling mempengaruhi satu sama lainnya. Semuanya juga saling mendukung terhadap pencapaian tujuan nasional untuk Indonesia. Nah, saya kira cukup penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.